daging menang neponik. Om Siwa Paramo Siwa Ilamanwa. Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten dari beberapa kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali dan terletak di bagian selatan Pulau Bali. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 km persegi atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan sebanyak 431.162 jiwa atau kepadatan penduduknya mencapai 513 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan dari segi lahan pertanian sebanyak 23.358 hektar atau 28% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai lumbung berasnya daerah Bali. Penduduk Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali menyandarkan kehidupannya bertani sebagai mata pencaharian pokok. Dengan hasil pertanian yang melimpah, menyebabkan Kabupaten Tabanan terkenal dengan lumbung berasnya Bali. Selain bertani, ada bermata pencaharian lain seperti pertukangan, buruh bangunan, usaha berdagang, pegawai negeri, TNI atau Polri, dan usaha lainnya. Desa Kerambitan dengan luas desa 158 hektar memiliki ketinggian 500 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 23 derajat Celcius. Dengan jumlah penduduk 3.329 KK, termasuk sebagai kategori desa dataran rendah. Desa Kerambitan berdiri dengan berlatar belakang dari usaha Raja Tabanan, ide Cokodemur Pemade Ratu Singgasana Tabanan II untuk mendapatkan lokasi baru. Ide Cokodemur sebagai Raja Tabanan dikenal sangat bijaksana. Kesuburan alam Tabanan belum menyebabkan Baginda Raja bahagia. Karena beliau belum dikaruniai seorang putra sebagai pewaris kerajaan. Akhirnya, beliau berjanji dan bertekad, jika kelak dikaruniai seorang putra laki-laki, maka putra sulunglah yang akan dinobatkan sebagai raja penggantinya. Tidak diceritakan istri yang berasal dari Sekar Taji bernama Simekel Sekar hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Simekel Sekar. Tak lama kemudian, istrinya yang berasal dari Delot Rurung yang bernama Gusti Luwayan, putri dari Kiai Babadan juga hamil dan melahirkan seorang putra diberi nama Siraria Ngurah Gede. Akhirnya, Baginda Raja mempunyai banyak putra. Setelah Baginda Raja Ide Cokodemur wafat, Siraria Ngurah Sekar dinobatkan sebagai raja bergelar Cokorde di Sekar atau bergelar Ratu Singgasana IX. Siraria Ngurah Gede tetap tinggal di Puri Tabanan tanpa mempunyai status yang pasti. Suatu hari, beliau meninggalkan Puri menuju Kipase Goblek di sebelah utara gunung. Dari desa itu melanjutkan perjalanan ke desa Banjar dan menginap di Griya Brahmana Kemenu. Sepeninggal Siraria Ngurah Gede Puri Tabanan, keadaan Puri tidak stabil. Maka dikirimlah utusan sampai 3 kali untuk menjemput. Siraria Ngurah Gede juga tidak berhasil pulang ke Puri Tabanan.
Utusan terakhir bernama Kiai Subamya Gadungan, beliau berhasil mengajak pulang Seraria Ngurah Gede ke Tabanan dengan suatu syarat, yaitu separuh negara diserahkan kepada beliau dan dibuatkan sebuah puri. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-17. Pada waktu itu Cokorda Gede Banjar mulai memasuki puri yang baru dibangun dan diiringi oleh rakyat yang banyak untuk mengisi daerah pemukiman. Semua merasa puas dan kagum akan keindahan adanya kawitan puri dan sekitarnya. Akhirnya, puri baru ini diberi nama Puri Agung dan wilayah sekitarnya diberi nama Kerawitan. Selanjutnya disebut dengan Kerambitan sampai sekarang. Oleh karena itu, Kerambitan juga dikenal sebagai gudang seni. Salah satunya adalah kesenian tek-tekan. Secara etimologi, kata tek-tekan berasal dari kata tek, dijadikan kata majemuk tek-tek, ditambahkan akhiran an menjadi tek-tekan. Tek-tekan adalah bunyi-bunyian yang timbul dari suara bambu. Tek, tek, tek. Seniman anak Agung Ngurah Atnya Praba mengatakan tek-tekan merupakan sekumpulan kulkul yang ditabuh beramai-ramai. Imade Swarta dan Inyoman Artoswiasa yang juga seniman di bidangnya berpendapat sama bahwa disebut tek-tekan karena kulkul yang terbuat dari bambu menimbulkan bunyi tek. Lama-kelamaan menyebutnya dengan tek-tekan. Jadi, tek-tekan adalah sekumpulan alat musik dari bambu yang disebut dengan kulkul yang ditabuh beramai-ramai menjelang pengerupukan usai melaksanakan tawur kesanga di desa Kerambitan. Iki sapu ratu maturuning majang leda sang dedang koriki ngelungsur dengan betara mangkin angin hukul angin ring sarian gong manus lomat ajang amilin. Bahan pembuatan tek-tekan adalah pohon bambu yang terpilih. Kualitas bambu yang baik akan dapat menghasilkan suara baik. Menurut sesepuh Puri Kerambitan, Anak Agung Ngurah Atnya Praba, bahwa untuk mendapatkan suara bertaksu biasanya dipilih hari baik untuk menebang pohon bambu. Di Bali ada kepercayaan bahwa menebang bambu harus memilih hari baik. Biasanya masyarakat pantang menebang pohon bambu pada hari-hari tertentu, misalnya dina redite atau hari Minggu.
Selanjutnya, bambu yang ditebang dari kebun dipotong dibentuk kentongan, kemudian dihaluskan sedemikian rupa. Selain menghaluskan, mereka juga memberi ukuran sehingga satu kentongan dengan kentongan memiliki ukuran yang sama. Cara pengerjaannya memang sangat sederhana, namun perlu memiliki keterangan khusus, terutama cara melubangi sehingga dapat menghasilkan suara yang nyaring ketika dipukul. Alat pemukul yang panjangnya kurang lebih 30 cm juga terbuat dari bambu yang mempunyai kualitas baik. Sehingga ketika alat itu dipukulkan pada kentongan, dapat mengeluarkan suara nyaring. Dalam hal ini, pembuatan kentongan misalnya dipilih hari baik yang disebut kalau geger, supaya bunyi kentongan itu bergelar atau bertaksu. Mengenai perangkat lainnya seperti cengceng, kentul kenong, kendang, itu merupakan hasil kolaborasi perangkat seni yang perkembangannya dimulai setelah tahun 1969 sampai sekarang. Sebelum tek-tekan dipentaskan, diawali dengan mepekeling di pura dalam, pura bingin, sarenggong, dan tugu, yang tugasnya dilaksanakan oleh pemangku. Kemudian baru dilanjutkan dengan ritual yang disebut dengan penyembelihan atau penyembute, dengan sarana berupa ayam sambu bulung 3 ekor, masing-masing di jeroan atau tempat ide susuhunan melinggih 1 ekor,
pada tempat yang disebut dengan kayangan satu ekor dan pada tempat pentas yang disebut dengan kalangan satu ekor. Pemaknaan dari ritual ini dilakukan adalah bermakna mengundang kekuatan buta kala atau makhluk-makhluk yang sifatnya merusak alam agar menikmati upacara kurban sehingga alam ini kembali somya atau sunyi hening, netral dan seimbang, tidak lagi mengganggu kehidupan manusia. Artinya, setelah roh-roh jahat diberikan suguhan berupa kurban atau caruh, maka tidak lagi mengganggu kehidupan manusia. Menurut penuturan Anak Agung Ngurah Arnya Prabe, keberlangsungan tek-tekan sampai sekarang adalah merujuk peristiwa memilukan yang terjadi sekitar tahun 1920 lalu, yaitu terjadinya peristiwa wabah penyakit yang amat sangat menyebabkan rakyat waktu itu banyak mati. Bahkan pada masa itu, di setiap lorong-lorong kampung terbiasa terdengar tangisan dan di jalan terlihat orang berjalan bersedih sambil mengiringi orang-orang mengantar mayat ke kuburan saling susul tiada putusnya. Secara psikologis, masyarakat waktu itu mengalami ketakutan. Penduduk amat sering pula melihat makhluk-makhluk halus yang berwujud manusia biasa bertopi atau kukusan, membawa bodak atau bakul besar dan sebilah pisau. Konon, perwujudan manusia ini ia minta-minta jeroan atau isi perut manusia yang ditemuinya. Menurut kepercayaan masyarakat Kerambitan, bahwa makhluk-makhluk itu semuanya adalah utusan pembalas dendam yang disebarkan ke Bali dari Pulau Nusa, yang merupakan rakyat dari Dalempet yang masih bertahta di sana, merajai segala macam makhluk halus. Nektek dilakukan apabila masyarakat menerima firasat buruk adanya gejala wabah yang akan terjadi. Ada ciri-ciri ini penduduk melakukan nektek. Bila seandainya ada salah seorang penduduk yang secara tidak sabar atau trans memukul-mukul kentongan dan berkeliling desa sendirian dari sore menjelang pagi, ini sebagai pertanda bahwa penduduk harus segera mulai menektek. Sejak dulu kegiatan nektek sudah tersebar di semua banjar desa Kerambitan, di antaranya Banjar Kuku, Banjar Baturiti, Banjar Tengah Kawan, Banjar Tengah, Banjar Tengah Kangin, Banjarwani, Banjar Pekandelan, dan Kedampal. Pesatnya perkembangan peradaban berdampak pula terhadap perkembangan tek-tekan di desa Kerambitan. Tek-tekan yang ada sekarang berbeda dengan tek-tekan sebelumnya. Sekarang, gamelan tek-tekan sudah berfungsi sebagai pengiring drama tari Calonarang yang dimodifikasi menjadi persembahan seni pertunjukan bagi wisatawan. Banyak yang diilustrasikan. Nah, Niko mungkin yang pola pikir pikiran. Kenapa eksis Calonarang di Bali ini? Karena para raja-raja yang bawa sirkai. Para raja-raja. Dan kebetulan ada sistem di Bali, sistem raja-raja, sehingga Calonarang ini menjadi suatu tren sekali. Kita panji. Tek-tekan digolongkan dalam beberapa jenis, di antaranya tek-tekan tradisional, yaitu
Tek-tekan yang dilakukan secara massal berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara turun-temurun. Namun, perkembangan ini tidak diketahui secara pasti. Tek-tekan beranangan yaitu permainan tek-tekan yang tidak terstruktur. Pada masa lalu, kehadiran di Banjar tetangga tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya juga menampilkan berbagai jenis tarian. Namun, sekarang sudah tidak ditampilkan lagi tradisi ini. Di masa lalu, ada jenis tek-tekan yang disebut tek-tekan undangan, yaitu nektek ini dilakukan secara bergiliran sebagai tuan rumah. Hanya saja tuan rumah mempersiapkan tempat pentas, demikian dilakukan secara bergiliran. Namun, sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Tek-tekan kreasi baru merupakan upaya desa dalam kaitannya dengan perkembangan kepariwisataan di Desa Krambitan. Tek-tekan kreasi baru dibentuk pada tahun 1965 berawal dari terbentuknya Badan Pembinaan Pariwisata yang disingkat Danawita di Desa Krambitan. Tek-tekan kreasi baru ini, puncak kegiatannya adalah di Puri Krambitan sebagai hidangan setelah wisatawan santap malam. Tepatnya tahun 1965, tek-tekan ini dipadukan oleh para seniman tek-tekan setempat untuk mengunggah minat para wisatawan dengan lakon drama Tari Calonarang versi Jawa. Sebagai pedoman, petunjuk, pengikat berorganisasi, sekarang organisasi tek-tekan sudah dilegitimasi dalam bentuk awik-awik yang disebut dengan awik-awik kumpulan gong. Struktur cerita diawali dengan kehadiran sisya atau murid Walunateng Dirah
manang nepone Gending petegak yang diibaratkan rakyat Kediri dilanjutkan dengan adegan penasar yang melapor bahwa di Kediri terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh Walunatenggira. Prabu Erlangga memerintahkan Patih Taskaramaguna untuk mengembalikan Dyah Ratnamanggali ke ibunya. Patih Taskara menghadap Dyah Ratnamanggali, menyampaikan keinginan Prabu Erlangga. Ratnamanggali menolak dipulangkan. Dan Patih Taskara memaksa untuk memulangkan Dyah Ratnamanggali. Walunatenggira beserta muridnya mengamuk, menyebarkan penyakit di kerajaan Kediri. Rakyat Kediri banyak mati atau penabuh tek-tekan merebahkan diri.
Patih Taskaramaguna berubah wujud menjadi Barong dan terjadi pertempuran antara Barong dan Rangda. Dan beberapa penabuh tek-tekan menjadi kesurupan.
Pikiran senangnya bos ya, Bos. Nasi bayar.